Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi dari program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan NIM P071333223024. Kepada Ibu Weni Nurrahim, MPD yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu kalimat dalam Bahasa Indonesia. Nah, kalimat menurut KBBI adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Yang kedua adalah perkataan, dan tiga adalah suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat harus memiliki unsur subjek dan predikat. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat terbagi menjadi dua. Kalimat berpredikat kata kerja yaitu dengan contoh, diskusi berjalan, diskusi sebagai subjek dan berjalan sebagai predikat. Terkecuali jika kata kerja yang berpredikat didahului yang dan untuk, maka status kalimat itu tidak berpredikat, seperti diskusi yang berjalan. Yang kedua, kalimat berpredikat bukan kata kerja, yaitu kata sifat, kata benda, kata bilangan, dan frasa. Langit itu biru, seperti langit adalah subjek, biru sebagai predikat. Nah, pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ada 8, yaitu SP, subjek predikat, seperti mobil berhenti, mobil sebagai subjek dan berhenti sebagai predikat. Subjek pelengkap objek, subjek sebagai mereka, predikat sebagai menonton, film sebagai objek. Subjek predikat pelengkap dengan contoh, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit sebagai subjek, malam ini sebagai predikat, bertaburan bintang-bintang sebagai pelengkap. Subjek pelengkap keterangan, seperti contoh, kami belajar di kelas. Kami sebagai subjek, belajar sebagai predikat, di kelas sebagai keterangan. Subjek predikat objek keterangan, yaitu petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, keterangan seperti di sawah. Subjek predikat objek pelengkap yaitu Muhammad memberikan Siti hadiah. Muhammad sebagai subjek memberikan sebagai predikat, Siti sebagai objek, hadiah sebagai pelengkap. Subjek predikat pelengkap keterangan yaitu Rajas berlumuran keringat setelah olahraga. Rajas sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, keringat sebagai pelengkap, setelah olahraga sebagai keterangan. Dan yang terakhir adalah subjek predikat objek pelengkap keterangan. Dengan contoh, ibu memasukkan aku nasi goreng pada malam hari. Ibu sebagai subjek, memasakkan sebagai predikat, memasakkan aku sebagai predikat, nasi sebagai objek, nasi goreng sebagai objek, pelengkap sebagai pada malam, dan keterangan pada hari. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal, terdiri atas satu subjek dan predikat, seperti ibu menjual es buah. Kalimat majemuk setara terdiri dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung, dan, serta, kemudian, dan lain-lain. Seperti pada contoh, saya berjalan, dan mereka berlari. Kalimat majemuk tidak setara, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Seperti contoh, Kayla tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Anak kalimat sebagai Kayla tidak masuk kuliah, dan induk kalimat sebagai demam, batuk, dan flu. Kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama terdiri dari unsur subjek yang sama. Seperti contoh, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang, menjadi karena sudah lelah, kami ingin pulang. Kalimat majemuk campuran
Campuran antara majemuk setara dan bertingkat. Contoh kalimat majemuk setara yaitu, pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor, dan tingkatnya adalah, dan ibu mencuci pakaian. Jadi, kalimat majemuk campuran yaitu, pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Jenis kalimat menurut gayanya atau retorikanya. Menurut gayanya, kalimat dalam bahasa Indonesia tergolong dalam kalimat yang melepas, diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Seperti pada contoh, Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Induk kalimat adalah Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya. Anak kalimat adalah jika ia naik kelas. Kalimat yang berklimaks diawali dengan kalimat diikuti oleh induk kalimat. Pembaca akan paham maknanya setelah membaca induk kalimatnya. Seperti pada contoh, karena ketiduran, Zaki terlambat masuk kelas. Nah, karena ketiduran adalah anak kalimat, Zaki terlambat masuk kelas sebagai induk kalimat. Kalimat yang berimbang tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran karena strukturnya memperlihatkan kesejaran dan kesejalan. Seperti pada contoh, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat diperinci menjadi dua. Kalimat pernyataan atau deklaratif, jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan tanda baca titik. Indonesia, dengan contoh, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Kalimat pertanyaan interrogatif. Jika penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban, biasanya intonasinya menurun dan tanda bacanya tanda tanya. Berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Kalimat permintaan dan perintaan imperatif. Jika penutur ingin menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun, tanda baca titik atau seru. Tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Kalimat seruan. Jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak, biasanya dengan intonasi menaik memakai tanda seru dan titik. Wah, gantengnya. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan struktur. Seperti bercontoh, semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendahara. Subjek dan predikatnya jelas dan tidak terdapat subjek ganda. Keparalelan bentuk. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Keparalelan bentuk merupakan paralel menggunakan verba. Ketegasan makna. Saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Menegaskan dengan pengulangan kata. Kehematan kata. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang. Jadi hemat. Karena tidak diundang, dia tidak datang. Kepaduan gagasan, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat, menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Kelogisan bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini menjadi logis. Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.